Permasalahan sosial menjadi hal yang tidak bisa lepas dari suatu negara, sebab semua negara pastinya memiliki permasalahannya masing-masing. Permasalahan itu pun ada dalam skala yang besar maupun skala yang kecil. Banyak faktor yang menjadi pencetus permasalahan sosial di sebuah negara, seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologi, dan faktor biologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian permasalahan sosial, pengertian intoleransi sosial, penyebab, faktor, contoh kasus, dan akibat dari kasus intoleransi sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok keluarga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, kaya budaya, agama, suku, dan sebagainya. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, maka sangat dibutuhkan rasa toleransi yang tinggi, bukan rasa intoleransi. Intoleransi merupakan tindakan negatif yang harus kami hindari. Mendengar kata intoleransi, tentunya pikiran akan selalu terarah pada hal-hal yang negatif, misalnya seperti dominasi, kekerasan, atau mungkin penggolongan, yang menjadi sikap tidak menghargai perbedaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi merupakan ketiadaan tenggang rasa atau sikap intoleran. Dalam pengertian yang lebih luas, intoleransi adalah sikap abai atau tidak peduli dengan keberadaan dan identitas orang lain yang berbeda. Intoleransi ini membuat seseorang menjadi tidak menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat menciptakan perpecahan. Hal ini dapat memicu munculnya kondisi-kondisi berbahaya di Indonesia. Selanjutnya, ada penyebab. Intoleransi antar umat beragama ini bisa terjadi, mungkin akibat perbedaan skala jumlah masing-masing kepercayaan yang dianut. Ketika agama A sebagai mayoritas kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, sedangkan agama B, C, dan D maupun yang lainnya sebagai minoritas. Ini bisa memunculkan tindakan merendahkan agama lainnya yang menjadi tidak menghormati dan tidak menghargai perbedaan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Selain itu, informasi keagamaan yang keliru mempengaruhi terjadinya sikap intoleransi. Ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memakai nama agama untuk menyuarakan kebencian kepada pengikutnya dari pola pikir dan tafsir agama yang salah. Faktor-faktor dari intoleransi itu yang pertama perbedaan agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan keyakinan seringkali menjadi faktor utama dalam terjadinya intoleransi. Ketidakmengertian dan ketidakpenerimaan terhadap keyakinan dan praktik agama orang lain dapat memicu konflik dan ketegangan antar kelompok. Yang kedua, ada ketidakpercayaan terhadap perbedaan. Ketidakpercayaan terhadap perbedaan dapat memicu pemahaman yang saling merendahkan antar agama yang dianut, sehingga terjadinya pandangan merendahkan terhadap kelompok lain. Salah satu contoh kasus yang dapat diambil yaitu tren perilaku intoleransi terhadap peserta didik non-muslim. Penerimaan terhadap keberagaman yang ditunjukkan dengan sikap toleransi di kalangan siswa menengah atas di negeri dinilai masih menjanjikan. Namun perlu diwaspadai adanya tren kelompok peserta didik yang intoleran dan cenderung terpapar sikap ekstremisme. Jika dilihat dari kondisi sejak tahun 2016, ada perubahan tren yang kalau harus dibaca dengan kecemasan berada di level kecemasan. Kelompok intoleran aktif kini mencapai 5% dari sebelumnya 2,4%. Demikian pula yang potensi terpapar menjadi 0,6% atau naik dari yang sebelumnya 0,3%. Adapun contoh perilaku lainnya seperti peserta didik Turki diwajibkan memakai kerudung dan di mana ketua OSIS diwajibkan beragama Islam. Ini merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa adanya intoleran terhadap di lingkungan sekolah. Upaya untuk mengatasi tren perilaku intoleransi terhadap peserta didik non-muslim. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi dapat ditumbuhkan dengan cara menghargai orang lain, peduli terhadap lingkungan, dan tidak mendahulukan suku atau agama sendiri dibandingkan orang lain. Lalu yang kedua, penegakan aturan sekolah yang adil. Sekolah perlu memiliki aturan yang jelas dan adil terkait perilaku intoleransi.
Hal ini termasuk tindakan tegas terhadap tindakan diskriminasi atau pelecehan berbasis agama. Penegakan aturan yang konsisten dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Lalu yang ketiga, pendidikan etika dan empati. Juga dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral penting seperti kejujuran dan empati. Empati merupakan keterampilan penting dalam menghadapi perbedaan dan dapat meningkatkan toleransi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan empati sebagai keterampilan sosial dalam menghadapi perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat solidaritas, memperkuat norma-norma sosial yang mendukung toleransi dalam menghadapi perbedaan. Adapun dampak yang mungkin akan terjadi pada intoleransi, yang pertama itu gangguan lingkungan belajar. Intoleransi dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk belajar dan berinteraksi. Konflik antara siswa, guru, atau sekolah dapat mengganggu fokus dan kualitas pendidikan. Kedua, gangguan kesehatan mental. Siswa yang mengalami intoleransi mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat tekanan sosial dan emosional yang mereka hadapi. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Dampak dari gangguan lingkungan dan belajar, kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan penurunan kinerja akademik. Mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi belajar dan efektif atau mencapai potensi penuh mereka.